Kalau kita membaca secara seksama surat Al-Baqarah, surat yang kedua setelah Al-Fatihah, di situ Allah menjelaskan 3 kelompok manusia. Mulai dari manusia pertama lahir di dunia sampai hari kiamat, hanya 3 kelompok inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kelompok yang pertama atau golongan yang pertama yaitunya golongan Al-Mu'minun. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Di situ jelas Allah terangkan tentang orang mukmin. Dan kelompok yang kedua yaitunya kelompok orang-orang al-kafirun. Dijelaskan dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Seterusnya kelompok yang ketiga yaitunya al-munafikun, yaitu diterangkan pada ayat yang ke-8 sampai yang ke-20. Pertanyaan besar bagi kita, pada saat Allah menerangkan tentang orang-orang kafir, Allah hanya menerangkan pada ayat 6 dan ayat 7. Sedangkan kalau Allah menerangkan tentang orang-orang munafik, maka diterangkan oleh Allah pada ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Maka Imam Ibnu Katsir menjelaskan kenapa ayat ini sampai banyak menerangkan tentang orang munafik. Kalau tentang orang kafir hanya 2 ayat, ayat 6 dan ayat 7. Sedangkan tentang orang munafik diterangkan 13 ayat berurutan, ayat 8 sampai ayat 20. Pertanyaan besar bagi kita. Kata Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ini adalah sebagai peringatan bagi kita kelompok orang-orang yang mukmin, kelompok orang pertama, bahwa orang munafik itu lebih berbahaya daripada orang kafir. Kata Allah bahwa ayat ini adalah sebagai tambihul minallah, sebagai peringatan bagi kita dari Allah bahwa orang munafik itu lebih berbahaya daripada orang kafir. Kenapa lebih berbahaya? Kalau orang kafir, dia sudah jelas bahwa dia kafir. Dia itu mengingkari adanya Allah. Tetapi orang munafik, dia menyembunyikan kekafirannya dan memperlihatkan keimanannya. Maka orang munafik ini sulit untuk ditebak. Maka itu lebih berbahaya daripada orang kafir menurut Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana posisi orang munafik ini? Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa orang munafik ini nantinya itu berada di kerak-kerak neraka. Sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkat yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat penolong bagi mereka. Dan juga seorang
Dr. Sulaiman Ali Askar menerangkan secara detail dalam kitabnya Al-Jannatu wan-Nar bahwa posisi orang munafik itu berada paling bawah di neraka. Dan pada ketingkatan yang kedua itu orang-orang kafir ahli kitab. Dan orang yang ketiga atau tingkatannya itu orang munafik Arab. Jadi posisi orang munafik ini paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pada saat ini kita membahas tentang bahaya orang munafik? Karena orang munafik ini sangat luar biasa bahayanya, baik pada saat Rasul berperang ataupun pada saat pemerintahan kita pada saat ini. Rasulullah pernah mengatakan, umat Islam lebih mudah memerangi 100 orang kafir daripada memberantas 1 orang munafik. Kenapa? Kalau orang kafir dia sudah jelas-jelas, saya kafir, saya ingkar kepadamu dan saya ingkar kepada Allah. Sudah jelas dalam sikap dan perbuatannya. Tetapi orang munafik tidak seperti itu. Dia seketika berada pada umat Nabi Muhammad, seketika bersama para sahabat, dia mengatakan, saya beriman kepadamu Muhammad, saya beriman kepadamu ya Allah, saya beriman kepadamu pada hari akhir. Tetapi pada hati mereka tidak demikian. Siapa rajanya dari orang munafik ini? Pada zaman Rasulullah SAW ada yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini adalah salah seorang orang munafik yang berada pada lingkungan para sahabat waktu itu. Dan orang ini pula yang menyebabkan Rasul sewaktu perang dia kewalahan. Kenapa? Karena ada satu kali peperangan Rasulullah SAW sudah mengadakan perencanaan, ingin mengadakan perang pada satu daerah. Dan itu rahasia. Tetapi Abdullah bin Ubay bin Salul ini, dia beralasan, ya Rasul, saya tidak akan pergi berperang. Kenapa kamu tidak berperang? Saya sedang panen sekarang. Panen saya sedang banyak. Kalau saya pergi, nanti panen saya rusak, rugi saya. Oke, kata Rasulullah SAW. Dia minta izin tidak berperang bersama Rasul. Diizinkan. Pada saat sekian hari sebelum perang akan berangkat, pasukan Islam menyerang orang kafir, dan Abdullah bin Salul ini dahulu pergi ke kelompok orang kafir yang akan berperang itu. Dan di saat itu dia menceritakan, ini kelemahan umat Islam, ini kelebihan umat Islam, ini kelemahannya, sehingga dipelajarilah oleh orang kafir ini. Dan setelah itu dia pulang kembali, berada di lingkungan Rasul. Maka saat perang terjadi, Rasul terkejut. Kenapa strategi yang telah kita atur ini diketahui oleh orang kafir? Usut punya usut, ternyata Abdullah bin Salul inilah yang bekerja, telah melaporkan rahasia-rahasia umat Islam pada orang kafir. Maka saat itu Umar bin Khattab, karena mengetahui setelah pulangnya dari perang, Rasul mengetahui, kata Umar, saya akan penggal kepala Abdullah bin Salul. Kata Rasul, jangan. Kalau seandainya orang munafik ini kita bunuh, itu nanti dikatakan kita membunuh teman kita sendiri. Apa sikap Rasul? Menjauhlah dari mereka. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Itu pada zaman Rasul. Kalau kita lihat sejarah bangsa Indonesia, kenapa sampai bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda sampai 350 tahun lamanya? Kalau seandainya, kata pemimpin pada waktu itu, bisa lebih cepat daripada ini kita merdeka. Tetapi apa katanya? Karena disebabkan oleh
rakyat Indonesia itu sendiri yang ikut menjajah rakyat Indonesia. Siapa dia? Para pengkhianat-pengkhianat yang hidup menumpang pada Belanda, tetapi dia berbaur dengan orang Indonesia sehingga kewalahan orang Indonesia melawan para Belanda. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Begitu bahaya daripada orang munafik ini. Apa yang dapat kita ambil dari Sarifati ini? Mari kita berusaha jangan sampai kita terjerumus kepada golongan-golongan orang munafik. Karena orang munafik adalah orang kafir. Sebenarnya dia orang kafir, tapi menyembunyikan kekafirannya dan memperlihatkan keimanannya. Dan sifat orang munafik ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Sebagai kesimpulan, mari kita berusaha jangan sampai kita termasuk orang-orang munafik, orang yang dibenci oleh Allah, dan selalulah kita berada pada kelompok-kelompok orang-orang yang beriman. Demikianlah, semoga bermanfaat.